Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, Jangan lupa subscribe, like, and share. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang azan kok kayak gitu. Azan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu sudah abaikan saja, jangan terprovokasi ya. Ajakan-ajakan yang begini nih, yang nggak mutu ini, nggak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan, kita tebarkan kasih sayang, kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Hukumnya mengganti hayya 'alas shalah ketika azan. Sallu fi rihalikum, karena ada DKM yang melarang mengganti kalimat itu. Mungkin DKM itu belum ngaji. Hai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ketika terjadi wabah, fungsi azan dua. Pertama, ngasih masuk waktu, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua, ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah saja. Waktu itu tak ada DKM ngamuk-ngamuk. DKM sekarang nih aja ngamuk. Di mana ada orang adzan atau iqamat ya, dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad gitu kan ya. Nah, dari perspektif fikih dan syariat itu tidak lazim. Saya hanya mampu ngomong itu tidak lazim, tapi jangan kaget kalau ada ulama yang mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah, bahkan bid'ah kubro, atau mungkin bisa dianggap sesat karena itu menyalahi sunnah dan aturan yang sejak awal sudah dilegitimasi oleh Rasulullah. Nah, saya tidak ikut mengatakan apa-apa, tapi pokoknya itu memang tidak lazim. Sehingga jangan kaget kalau ada fatwa-fatwa ulama mengenai itu apa sesat, apa bid'ah, apa segala macam. Tetapi kalau kita melihat perspektif yang berikutnya, yaitu sosial budaya, soal sosial politik, sosial, pokoknya perspektif zaman secara horizontal ya. Kalau kita tarik dari kata sholat itu kan ya selama ini kita maknai sebagai sholat gitu aja, yaitu mengabdi kepada Allah dengan cara tertentu. Kemudian kita kenal kata juga sholawat.
Tapi kalau kita sholawat itu kepada Rasulullah kan, kepada Nabi ya. Nah, sholat dan sholawat ini kan satu rumpun kata yang menurut saya kandungan jiwanya adalah menyatakan komitmen, menyatakan cinta, menyatakan kesetiaan, menyatakan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, kalau kita tarik dari spektrum fikih syariat ke spektrum sosial politik, sosial budaya, kata sholat ini kan bisa di breakdown, Mas Harwanto. Bisa di breakdown, bisa diinterpretasi, bisa dikembangkan, bisa diaplikasi. Jadi sholat itu bisa, cara kita untuk mengabdi kepada Allah adalah menjalani hidup, dan dalam hidup ini harus kita jalani dengan jihad kan bisa. Nah, jihad ini kan sangat luas. Bisa cari istri, cari nafkah, bisa menempuh sesuatu hal dalam karier atau apa, itu semua jihad. Jadi sebenarnya kalau hayya 'alas shalah dirubah atau dikembangkan jadi hayya 'alal jihad secara makna itu bisa dipahami. Bahwa secara aturan monggo itu para ulama yang ngerti. Tapi secara makna bisa dipahami bahwa sholat itu ya saya nyiram tanaman itu ya sholat. Dan itu juga jihad juga. Iya, itu jihad juga. Saya mandi pagi itu juga sholat, itu juga jihad yang gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah saya membayangkan ketika mendengarkan hayya 'alal jihad itu, saya tidak curiga dan tidak mengklaim apa maksudnya. Tapi kalau saya jadi mereka, saya akan sekalian pakai kata kital. Hayya 'alal qital, mari berperang. Ngono ta karepe, ngono ta janjane asline kata mari berperang. Cuman mereka memakai kata jihad yang sangat luas. Jihad itu bisa mencari nafkah, bisa cari istri, bisa segala macam. Nah, kalau kital kan jelas depan, breng kan gitu. Nah, itu kalau dari perspektif Nah, kalau dari perspektif sosial politik itu kemudian kita bisa melihat sejarah. Saya melihat bahwa sebenarnya memang umat Islam ini secara nilai maupun secara manusianya, kaum muslimin maupun nilai Islam memang sudah mengalami sakit hati yang luar biasa dalam waktu yang sangat panjang. Saya menyebutnya sudah sekitar 4-6 abad itu umat Islam, dan nilai Islam itu disepelekan, diinjak-injak, tidak diakui, diremehkan dan seterusnya. Apakah itu urusannya dengan penjajahan bangsa-bangsa tertentu kepada bangsa yang lain, penjajahan atau kooptasi atau penginjak-injakan dari kelompok lain kepada kelompok Islam dan seterusnya. Itu kan sudah berlangsung berapa abad, sehingga saya memahami sangat lazim bahwa umat Islam atau kaum muslimin itu merasakan rasa sakit, diinjak-injak, dijajah, dipelkodo, dihapusi, apakah dari disalahpahami dari Renaissance sampai globalisasi ya. Jadi mereka itu terlalu lama merasa sakit. Nah, di antara orang-orang yang merasa sakit ini kan ada sebagian yang tidak tahan. Ada yang meladeninya dengan kesabaran, dengan tawakal, dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah. Ada yang mentok akhirnya tidak kuat gitu ya. Nah, terjadilah sigi atau terorisme segala macam gitu ya. Jadi saya mencoba memahaminya bahwa itu juga lazim. Loh, kalau orang diinjak, misalnya kalau saya menghina bapakmu sampai 3 kali terus kamu tidak marah kan tidak lazim. Terus kamu jadi menendang kepala saya kan juga sangat lazim. Jadi kelaziman itu harus kita pelajari juga. Jadi saya melihat sigi maupun hayya 'alal jihad itu adalah munculnya secara alamiah sebagian dari suatu kelompok yang ditindas berabad-abad, sehingga mereka kemudian ada yang biyadihim atau dengan tangan mereka melakukan apa yang rezim menyebutnya terorisme ya, atau melalui lisan dengan hayya 'alal jihad atau hayya 'alal qital itu kan gitu. Nah, bagi saya itu lazim-lazim saja. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu boleh ya. Boleh dan tidak boleh lain masalah. Ini soal lazim tidak lazim. Nabi pernah setelah usai dari perang Badar, jihadnya sudah selesai, damailah keadaan. Tapi tiba-tiba baginda Nabi berkata, kita akan jihad, kita keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Ada jihad lebih gede? Perang Badar nggak seimbang, kemenangan pada kaum muslimin. Ternyata oleh Nabi dianggap sebagai jihad kecil. Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya kayak apa lagi? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang disebutkan akhbat min sab'ina syaitana, lebih kecil daripada 70 syaitan dalam diri kita.
Pertama adalah jihad kita adalah jihad hawa nafsu, menahan diri dari yang haram, menahan mata kita, milih dalam melihat YouTube. Di HP kita jangan disimpan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Itu jihad, nggak usah macam-macam deh, nggak usah banyak ngomong. Jihad macam-macam, jihad sederhana hawa nafsu, tontonan televisi dengan harta Anda, karena itu jihad untuk menyelamatkan umat dari gangguan orang-orang di luar. Anda mengambil bagian daripada dakwah, karena dakwah itu membela umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua, Anda bela saudara-saudara Anda. Maka hari ini kami suarakan, Anda jangan biasa membeli produk orang yang memusuhi Anda. Saya lebih baik haus daripada saya harus mampir tokonya orang yang diindikasi dia memusuhi Islam. Saya lebih baik haus. Jihad Anda itu saja deh, jangan Anda menyuruh jihad Allahu Akbar, Anda minum milik mereka. Ini gimana sih, sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda ingin membeli itu yang cerdas Anda, misalnya ini produk milik siapa ini, mulai umat Islam. Kalau milik orang Nasrani, tetangga kita yang baik dengan kita, nggak ada masalah kita beli sayurnya dia, karena tetangga baik. Mereka ada produk-produk yang disebar di Indonesia itu memang untuk mereka penghasilannya untuk memerangi umat Islam. Kita harus waspada. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda misalnya membeli miliknya, produk-produknya milik saudara-saudara kita yang mereka berjuang, misalnya majelis taklimnya fulan, pesantren fulan, ada usaha-usaha, Anda membeli sambil berdakwah kok. Ini hal belanja saja berapa pahala yang akan dapat. Kadang juga milik saudara kita lebih murah, cuman kadang prestis, gaya. Saya itu kalau tidak sama setan kelihatannya nggak enak gitu loh, seolah-olah ngomong gitu. Ini kebiasa kalau udah merek keren nggak mau, naudzubillah. Baik, ini saja kalau mau jihad.